Halo gengs, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya gengs. Oke, jadi di video kali ini gua mau sedikit berbagi pengalaman ya gengs ya. Yang dimana hati-hati gitu, hati-hati untuk teman-teman yang baru lulus atau yang ingin mencoba melamar pekerjaan gitu-gitu. Karena di mana banyak sekali oknum-oknum yang membuka lowongan pekerjaan tapi menipu ya gengsa, yang dimana dia minta duit segala macam bla 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 gitu kan. Jadi kita nggak tahu, dan di sini gua korbannya, salah satu korban yang cukup bego. Gua bilang emang bener-bener bego, bisa ketipu. Langsung kita masuk kayak ke videonya ya gengs. Oke gengs, jadi kita langsung masuk ke videonya, dan ini dia buat yang pertama kali. Hati-hati, yang gue cari tuh di sini nama PT-nya, tapi udah nggak ada ya guys ya nama PT-nya. Yang gue cari udah nggak ada nama PT-nya. BTW ini muka gue custom banget abis ngojek, capek banget ngojek ngegrab gitu ya kan. Lanjut aja ke dalam videonya. Nah, di sini kita misalkan kita cari di sini nih guys ya. Misalkan driver. Nah, sabar. Nah, di sini biasanya nih kalau PT bodong atau ya PT bodong, biasanya dia di sini tuh kayak deskripsinya atau diskusinya, pokoknya deskripsi pekerjaan tuh dia nulisnya panjang banget, bener-bener panjang ya gengs ya. Dan di situ dia nyatetin nomor sendiri karena dia melalui via WhatsApp biasanya gengs ya. Dan dia menyatatnya 0, strip, 8, strip gitu-gitu seterusnya. Nah, ntar kita disuruh ngisi seperti ini gengs, bentar. Jadi gua sempat nyari-nyari gitu ya, iseng-iseng lagi kan nyari-nyari. Nah, kayak gini contohnya nih gengs. Gue namain tolol aja ya. Gue udah kesel banget sih, ketipu gue waktu itu 350. Jadi nih ceritanya nanti belakangan. Di sini gue mau ngasih tahu ciri-ciri PT bodong penipuan gitu ya teman-teman. Jadi gue ngisi ini salinan dari pas di Jobs ID gitu lah, Jobs Street atau Jobs ID sama aja ya gengs ya. Permisi Pak Bu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maesa Fitra Rinaldi, usia saya 23 tahun. Nah, alamat Bekasi, Jati Asih, bla bla bla, pendidikan terakhir D3. Nah, di sini tuh gue ngelamar staf gudang. Oke. Tiba-tiba dia membalas, terima kasih telah menghubungi kami. Jika ingin melamar kerja silakan diisi formulir pendaftaran karyawan di bawah ini. Oke, tadi kan gue udah ngisi duluan ya di atas. Dan dia ini jam 17 tuh jam 5 ya gengs ya, jam 5. Dan di sini di chat lagi sekitar jam 19, jam 7 ya gengs ya. Dan dia ngechat seperti ini, staf manajer pusat mitra perusahaan saya Ibu Rara, PT bla 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 bla. Selanjutnya kami mengharapkan kehadiran Anda untuk mengikuti interview kerja yang akan dilaksanakan pada. Nah, gua tuh ngelamar belum ada 24 jam gengs, belum ada 24 jam tiba-tiba udah disuruh datang untuk interview gitu ya gengs. Hati-hati banget. Dan di sini tuh sebelumnya itu ada di Google Maps ada ulasan tersendiri untuk PT tersebut, namun ulasannya dihapus sama yang punya apa ya, ibaratnya yang bikin maps gini-gini lah, nggak ngerti juga sih gue namanya. Nah, ini nih gengs, udah ada nih ratingnya, udah ada nih. Kita lihat ulasannya ya teman-teman. 3 minggu lalu, hati-hati diminta sejumlah uang, jangan sampai tertipu teman-teman, cari saja yang lain, semangat. Iya emang gitu. Ini kita bantu like dulu. Kita lihat yang lain. Oke, kita baca. Hati-hati para pencari pekerja, ini kantor abal-abal, jangan sampai disuruh bayar, kantor tai. Iya emang begitu. Kita bacain dulu. Kantor bodong, kantor penipu, tolol. Penipu di Ruko 83. Nah, ini sama seperti gua, guys. Sama. Bener-bener sama gitu, isi pesannya bener-bener sama gitu. Hati-hati ya, gengs. Ini dia cuman alamatnya. Sebentar, kita cari dulu ya, gengs ya.
Dengan namanya Tada Kamis Ibu Marianti. Oh, ini cuman namanya Ibu Marianti, Jalan Rose Garden, Jakarta Setia. Oh, masih sama ya gengs ya. Alamatnya di Galaksi, tapi dia penipuan. Oke. Ulasannya cuman ada 4 orang doang. Kita nggak usah bantu. Kita bantu ulasan sih buat teman-teman biar hati-hati penipu gitu kan. Hati-hati PT penipu, kita posting. Oke, ini yang pertama ya gengs ya. Di sini gue nyoba 2 kali untuk nyari lamar-lamar kerjaan, dan ini satu lagi. Di sini dia tuh sebelumnya kan akun ini dengan chat ini dengan akun bisnis, dan terakhir akun bisnis ini sekarang telah terdaftar sebagai akun standar, yang dimana dia merubah akun WA-nya menjadi WA standar dari akun bisnis jadi WA standar gitu ya guys ya. Dan di sini masih sama, yang dimana berdasarkan hasil data dan macam, oke masih chatnya masih sama kayak PT-PT bodong lainnya gitu ya guys ya, masih sama PT-PT bodong lainnya. Dan di sini tanggal 7 Oktober gue di chat lagi, diharapkan hadir hari ini lebih awal, ditunggu dari jam 7 sampai jam 11 WIB, alamat interview Green Mansion Blok A nomor 10 Jalan Daan ya gitu ya guys ya, bla 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 bla. Dan di sini dia ngejelasin banget rute naiknya tuh naik kereta api, turun di stasiun Benin, naik ojek online gitu-gitu ya guys ya, naik busway segala macem. Dan di sini kantornya gedung GM Daan Mogot. Yang ada yang tahu ada yang tahu GM Daan Mogot? Kalian tahu, kalian samperin aja tuh, ini PT-PT penipu. Kasian banget buat teman-teman semua yang lagi mau cari kerjaan, bener-bener cari kerjaan gitu, malah kena tipu, suruh bayar uang pangkal atau segala macem ya guys ya. Oke, jadi itu aja ya buat teman-teman. Gue cuman bisa ngasih tahu hati-hati untuk di masa pandemi ini, emang bener-bener susah banget yang nyari kerja. Harus lebih teliti lagi teman-teman, dimana biar nggak kena tipu ya kan, buat sama PT bodong seperti ini. Dulu tuh gue pernah, ini cerita sedikit aja, dulu tuh gue pernah kayak ngelamar kerja ya gengs ya. Dan di situ gue udah berangkat pagi, gue sholat subuh, gue berdoa minta doa permohonan kepada yang maha kuasa agar dilancarkan, karena gue emang awam banget, baru lulus kuliah kan, akhirnya di situ gue berangkat lah gengs ke lokasi tersebut. Dan di situ belum ada ulasannya. Tibalah jam 7 kan. Oke, Mas Fitra boleh sekarang bertemu dengan Ibu Rara. Singkat cerita aja ya teman-teman. Dan di situ gue langsung masuk dan ditanyain orang mana gini-gini, basa-basi. Kayak kalian pasti tau lah basa-basi kalau mau interview kayak gitu, kalian tahu basa-basi. Habis basa-basi dia langsung abis itu to the point. Di sini kita nggak ada interview mas, jadi kebanyakan soalnya abis interview nggak lama, seminggu paling lama seminggu tuh, jadi yang kerja di sini tuh udah kayak malas-malasan, itu kata dia. Dan begonya gue bilang iya. Ya udah, terus gimana Bu? Oke, jadi di sini bisa saya bantu, kayak ada uang pangkal masuk, kata dia begitu. Uang pangkal masuk yang dimana kita hari esoknya langsung ukur seragam, ukur semuanya gitu, ukur semuanya. Nah habis itu ya udah tuh kan, gue pertama, kamu ada duit berapa? Kata dia kayak gitu. Gue bilang, saya cuma ada 50.000 Bu, ongkos buat bensin sama makan siang. Emang mas nggak ada duit lagi? Kata dia gitu. Saya nggak ada lagi Bu, coba deh hubungin orang tuanya. Singkat ceritanya begitu kan. Akhirnya gue, ya udah gue kasih tuh 50.000. Ya udah nih Bu, 50.000 adanya, kata gue bilang begitu kan teman-teman. Nah terus lanjut lagi, ya udah nanti atas mas bisa langsung naik ke atasan saya mas. Di situ ngobrol lagi, dia juga orang Padang, kebetulan bokap gue juga orang Padang kan gitu. Dia basa-basinya, ini atasan saya juga orang Padang, mungkin bisa gini-gini kata dia gitu ya, iming-iming gitu guys ya kan. Nah habis itu gue ke atas nih, basa-basi dikit, kamu punya duit berapa emang buat
gini, gue ditanyain duit lagi. Tadi katanya yang dibawa tuh bisa diangsur pak, jadi nggak semua bayar hari ini. Jadi total gue disuruh bayar tuh 1.350.000 antara 1.3 sama 1.200.000 ya teman-teman. Oke lanjut. Nah habis itu ya udah tuh akhirnya ya udahlah, gue bayar nih, gue kasih 2,5. Udah saya nggak ada duit lagi pak, saya cuma ada 2,5, totalnya 300 sama yang di bawah 50 sama bapak 2,5. Oh ya udah, langsung ditanda tanganin sama dia kan, begonya gue juga nggak baca, gue langsung tanda tangan gitu kan. Gue langsung tanda tangan di situ tanpa basa-basi, tanpa baca. Oke lanjut ke ruangan terakhir. Di ruangan terakhir ini si Jawa nih, Jawa buncit, hati-hati pokoknya kalian semua buat orang awam yang baru mau ngelamar kerja ya teman-teman. Dan di situ gue ditanya lagi, wah mas orang Jawa juga ya, basa-basi pakai bahasa Jawa, ngomong logat Jawa sama gue gitu, walaupun gue nggak bisa ngomong Jawa ya. Oke, nah terus yaudah mas, kabarin aja dulu orang tuanya. Ini sayang banget nih mas udah bayar 3,5, kalau mas nggak lunasin hari ini uang angus gitu, kata dia gitu kan. Mas kalau lunasin hari ini, mas sekarang ke pusat ngukur baju, ngukur segala macem, besok kerja, kata dia begitu. Ini orang terakhir nih. Gue bilang saya udah nggak ada duit lagi, bener-bener nggak ada duit, orang tua saya juga udah lagi nggak ada duit pak. Ya gimana ya pak, kan katanya kata yang di bawah bisa diangsur pas sudah kerja. Gue bilang begitu. Si bosnya enggak, ini tuh harus dibayar sekarang mas, biar besok masnya bisa kerja. Kalau enggak masnya besok balik lagi ke sini bawa uang yang udah siap gitu, saya tunggu, kata dia begitu. Ya mau nggak mau ya udah gengs, ya udah pak saya permisi dulu, gue pergi tuh. Kalau pas tahu itu udah penipuan. Oke gengs, jadi begitu aja tuh cerita sedikit pengalaman gue yang rada tolol gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa deh untuk di like, comment, subscribe, bantu channel ini berkembang biar gue makin semangat buat video-video lainnya gitu yang menurut kalian berguna. Oke?